Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sama-sama. Silakan seluruhnya duduk siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Pak Fuad akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak? Siapa? Zaini, Oh, Ahmad Zaini masih sakit ya kemarin? Sakit apa kira-kira? panas Pak. Oh, panas. Semoga segera diberi kesembuhan ya. Amin. Selain Zaini, ada lagi? Angga sama Abil Pak. Oh, Angga sama Apil. Ya. Angga kemana dan Apil juga kemana? Abil sama Angga katanya ada keperluan keluarga Pak. Oh iya, ini musim pernikahan ya. Pernikahan. Oh, iya. Katanya nanti. Oke, jadi hari Kamis ini kita bisa bertemu kembali ya, melanjutkan pembelajaran di hari Rabu kemarin, dan sebagai pengganti hari Senin pada saat Pak Fuad nggak bisa hadir ya. Ya. Oke, kira-kira yang hadir hari ini masih ingat materi di pertemuan hari Rabu kemarin? Masih ingat? Coba, Lina. Materi apa kemarin? Tentang tekanan. Tekanan apa? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis kemarin kita sudah dapatkan bahwa besar tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh apa? Oleh massa zat cair, kemudian kerja lama daripada suatu benda atau suatu titik di dalam zat cair itu sendiri, ya. Nah, Pak Fuad hari ini membawa suatu benda. Kira-kira kalian pernah nggak melempar suatu benda atau memasukkan benda ke dalam suatu zat cair? Pernah. Benda apa? Batu apung. Batu apung. Apa yang terjadi dengan batu apung? Nyambang. Mengambang. Kemudian yang lain ada lagi nggak? Nah, Pak Fuad hari ini membawa suatu benda yang kemarin juga kita mainkan ya. Apa ini? Ya, plastisin. Ya, plastisin ini semisal kalau dimasukkan ke dalam air gitu atau zat cair, apa yang terjadi dengan malam ini? Tenggelam. Kita coba buktikan ya. Ya. Saya minta bantuan relawan untuk maju, monggo. Saya dibantu. Ya, silakan. Loh, bentar. Sabar. Ya, kosong ya. Kasih air. Ini air minumnya Pak Fuad tadi. Oke, sebentar. Kalau kami. Pernah. Oke, tadi
Bapak tanya apa? Apa? Ya, apa yang terjadi ketika plastisin ini dimasukkan ke dalam Air. Ya, silakan dimasukkan. Anjay. Oke. Bisa dilihat semuanya bahwa plastisin masuk ke dalam air. Oke ya. Nah, kira-kira bisa enggak plastisin ini dibuat tidak lagi tenggelam? Tapi terapung. Bisa. Bagaimana caranya? Digepekan gimana? Coba. Silakan. Nah, ya, kita coba. Tiga. Ada yang pernah membuat? Pakai plastisin juga? Iya. Loh, bisa dibantu. Bisa dibantu. Gimana? Iya. Ya, Mas Aldi sama Mas Ana. Mas Ana kemarin hari Rabu ada keperluan keluarga ya? Yes. Ya, alhamdulillah hari ini bisa masuk ya. Jadi plastisin tadi sama Aldi sama Ana dibagi menjadi dua, terus di apa itu namanya? Dipipikan ya. Mau membuat apa Mas Aldi? Supaya bisa terapung. Oh. Oke, lanjutin. Ya nanti kita lihat apakah bisa terapung. Kita lihat. Ada yang mau maju lagi membantu? Bisa. Kelihatannya Mas Aldi ini sudah sering kali ya membuat apa tadi Bil? Sebut apa tadi? Makungan. Ya, timbel. Coba kita nantikan bersama ya apa yang terjadi plastisin ini ketika dibuat semacam itu. Oke. Ahlinya ahli ini ya. Ya, kita beri plus dulu. Santai ya Mas Aldi ya. Waktu kita masih panjang. Itu ditutup kayak gitu biar apa? Biar air tidak masuk, Pak. Oke, biar tidak masuk ya. Kalau masuk nanti Mas air. Mas air. Iya. Oke. Jadi ternyata harus ditutup ya. Jadi setelah dibentuk tadi, plastisin ini harus ditutup dan jangan sampai ada lubang. Oke. Nah, kita coba lihat bareng-bareng. Pelan-pelan aja. Wih. Ternyata plastisin yang awalnya tadi tenggelam bisa melampung. Kok bisa semacam itu ya? Ya, silakan. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ini nanti kita taruh dulu ya. Jadi bisa dilihat ya yang bentuknya semacam apa ini? Ya. Kalau jajan itu jajan apa ya? Ya. Oke, jadi pada hari ini, khusus hari ini ya, kita akan mempelajari bagaimana sih benda ini kok bisa terapung, kemudian bisa tenggelam dan lain sebagainya. Karena pada hari ini kita akan mempelajari materi fluidostatis tentang apa? Hukum Archimedes. Pernah dengar? Pernah juga belajar ya tadi malam ya? Sudah. Ya, jadi hukum Medis. Kenapa disebut dengan hukum Archimedes? Karena yang menemukan bernama Archimedes. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Fuad akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Ada 7, ya, bisa disimak bersama-sama. Yang pertama, ini nanti kita akan menentukan besarnya gaya Archimedes pada benda dalam zat cair dengan benar, menjelaskan bunyi daripada hukum Archimedes dengan tepat, dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi gaya Archimedes tersebut.
atau yang disebut dengan gaya apung atau juga disebut dengan gaya ke atas ya. Kemudian menjelaskan perbedaan terapung ya, terapung ini tadi sampai sebut terapung ya. Kemudian yang satunya ini dan satunya lagi ada yang disebut dengan melayang. Oke, nanti kita akan pelajari juga dan menerapkan beberapa konsep hukum Archimedes dalam permasalahan kehidupan sehari-hari dalam soal ya tentunya ya. Kemudian yang nomor 6 dan 7 melakukan praktikum secara virtual serta mempresentasikan hasil praktikum tersebut. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Jadi agar aman karena nanti kalian harus membentuk kelompok, saya coba amankan terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, Pak Fuad akan memberikan soal pretest ya. Pada kalian semuanya. Sudah siap ya? Langsung, silakan dikerjakan, tulis nama dan nomor absen. Pagi-pagi ada yang sudah. Kalau berangkat sekolah jangan lupa sarapan ya. Iya. Biar ada energi untuk semangat belajar. Nah ini pagi-pagi sudah Pak Fuad kasih soal pretest. Yang belum sarapan ini sarapannya dulu. Jadi sekali lagi soal pretest ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal sampean semuanya ya. Jadi tolong dikerjakan sebisa mungkin, nggak perlu contohan. Ya. Tapi saya yakin tadi malam sampean semuanya sudah belajar dan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ya. Mungkin ada soal yang kurang jelas. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Sekali lagi mohon bantuannya untuk ketua kelas mengumpulkan jawaban dari teman-teman. Silakan dari depan saja, langsung di proper ke depan, dari depan ngambilnya ini. Nah, yang lebih cepat. Sudah semua ya, nama sama nomor absen? Sudah. Oke, terima kasih Mas Ardi jawabannya. Oke, setelah melakukan kegiatan pretest, sekarang coba perhatikan di layar di depan ya. Bapak akan tampilkan sebuah video tentang apa kira-kira? Nah,
Dari sampai semuanya ini ada yang pernah naik kapal? Belum. Kapal laut ya? Belum. Kalau kapal yang di sungai-sungai Kapan bisa? sudah sering kali. Beda nggak kapal laut dengan kapal yang di? Ya, bedanya di mananya? Ukuran Ya lebih besar, kemudian ya banyak untuk kapal laut terbuat dari besi atau dari baja, dari logam ya. Kalau yang kapal di sini di Bengawan Solo ini Kayu. ya terbuat dari kayu, jadi berbeda. Namun fungsinya sama ya. sama-sama bisa menyambang, Pak. Bagaimana? Sama-sama bisa menyambang. Iya, sama-sama bisa mengambang atau terapung gitu. Nah, silakan disimak terlebih dahulu. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan Ini gantung. ilustrasi ya, Lalu kita kapal penasaran, yang sangat kenapa besar. itu bisa Kapal yang sangat terjadi? besar itu namanya kapal apa? Ya. Iya. Ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi segaya angkat ini gak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari dua bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung kepadatan kapal harus kurang dari air. Itu mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor rombak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam di dasar samudera. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada 5 kali daripada Titan. Kapal tanker terbesar ini panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno. Udah pernah naik? Sama kayak 100.000 gajah Afrika. 100.000 kali gajah Kayak Afrika. kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah Besar samudera sekali ya. dengan pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudera luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request kapal supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkok biar kapal makan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Get to Oke ya. Jadi setelah kalian memperhatikan video tadi, kira-kira mengapa kapal yang sangat besar dan terbuat daripada logam itu bisa terapung di air ya, atau di air laut gitu? Karena di dalam kapal ada rongga. Dari rongga udara itu menyebabkan Kapal bisa apung. bisa mengapung. Berarti ada besaran yang terkait di situ ya. Besaran apa kira-kira? Nah, nanti akan kita cari tahu ya di kegiatan praktikum kita. Dan apakah bentuk kapal yang semacam tadi itu juga mempengaruhi kapal bisa terapung sedemikian? Bisa ya? Ya, jadi kapal itu dibuat besar dan berongga di dalamnya. Oke, jadi untuk menjawab dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan konsep hukum Archimedes, maka kita akan melakukan kegiatan praktikum ya. Seperti hari Rabu kemarin, praktikum hari ini juga kita laksanakan dengan praktikum virtual. Sudah bawa HP ya? Ya, tadi malam saya WA untuk membawa HP semua. Ya, biar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Maka silakan kalian membentuk kelompok
seperti kelompok kemarin, dan mungkin nanti ada kelompok yang kurang bisa istilahnya join, ditambahin dengan kelompok yang lain. Silakan dibentuk seperti kemarin ya, mejanya silakan diatur biar enak. Ayo, silakan dibantu. Mari kita makan. Ini agak becek biar nanti tutup ya. Oke. Nah, sudah terbentuk, saya akan bagikan dalam KPP-nya ya. Untuk bahan ajarnya kemarin masih di bawah. Untuk kelompok yang double silakan di. Oh, ini punya Pak Fuad ganti ya. Sarul ini paling bawah. Buat belajar ya. Iya. Oke, saya bagikan lembar kerjanya untuk hukum Archimedes ya. Silakan didiskusikan bersama tim atau kelompoknya. Oke, silakan dibaca dan jangan lupa dituliskan nama kelompoknya masing-masing ya. Yang hari ini tidak hadir bisa dituliskan izin atau iya. Untuk link daripada percobaan ini sudah saya share di grup, silakan dicek dan disesuaikan ya. Silakan dicoba dulu. Nanti biar Pak Fuad tahu mana yang HP-nya belum connect dengan internet dan belum nyambung dengan lab virtualnya, bisa kita coba cari solusinya bersama-sama ya. Oke, ini. Jadi HP Androidnya harus disiapkan ya. Kemudian silakan masuk ke virtual lab rumah belajar. Nah, khusus untuk hari ini yang biasanya kita menggunakan aplikasi PET simulator, kita menggunakan aplikasi yang miliknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang disebut dengan rumah belajar. Nah, kita coba maksimalkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Bagaimana, sudah bisa? Ya, silakan. Tidak perlu buru-buru ya. Kegiatan ini saya beri waktu 20 menit ya, karena cukup sederhana dan cepat untuk dilakukan. Silakan dilihat. Coba dilihat. Oh iya, aplikasinya. Secara tampilan ini berbeda ya dengan PET. Karena memang pihak yang membuat berbeda. Ada 3 menu ya. Menu yang pertama itu untuk mengubah jenis material atau benda. Coba dilihat. Oh ya, menunya. Nah, ini untuk pengaturan objek atau benda. Kemudian yang seperti klik lagi. Nah, itu untuk zat cair, nanti juga jadinya dan data perhitungannya sudah ada di situ. Tinggal menulis. Nah, ya.
Enak kan ya? Nanti dari data yang kalian dapatkan, silakan didiskusikan pada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang ada di LKPD. Silakan. Volume 5 masa H2 cair air 2,6 lagi itu misalnya satu sawah mesin sabar kopi ini ganti sama terus Kaisa Bagaimana? Ada cerita? Tidak ada. Untuk tabel yang pertama, jasanya apa? Jasanya adalah air ya. Ini masih air berapa? 1000 kg per meter. Oke, kemudian ukuran gravitasinya kita gunakan 9,8 ya. Volumenya tadi pakai 5 meter kubik ya. Iya. Dan untuk yang koma ininya nanti koma apakah sama? ini titik Perjalanannya sama. koma yang kayak gini loh Apa? orang mesti titik Silahkan titik dilanjutkan. Dan jadi aku untuk kok jelas data yang koma lain, selain ciro dari Archimedes, dari beratnya dan kedudukan benda ini, silakan ditulis. Rampung, raya, atau tidak. Silakan di. Ini kelompok berapa? 4. Asal di sebelum ganti styrofoam bagaimana? Ada kesulitan? enggak pak sampun Cukup jelas ya? Jadi yang penting langkah kerja yang ada di dalam LKPD silakan disimak dan dipahami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke. Untuk bendanya ada kayu, ada styrofoam, ada batu bata, ada aluminium. Ketika dimasukkan ke dalam air tadi beda ya? Untuk kayu, kita untuk batu batanya? belum pak Oh iya, belum. Silakan dilanjutkan. Ya. Iya, aplikasinya simple ya. Jadi ini aplikasi rumah belajar. Dipilih ada. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, ini kelompok berapa? 5 ya. Ada Mbak Rani, Mbak bagaimana untuk kelompok ini ada kesulitan? Itu langsung. Jadi untuk visualnya nanti di soal ya. Kalau ini kita tinggal menulis data yang ada dalam aplikasi. Nanti dicocokkan dengan apa yang ada di dalam buku. segitu cuma jauh kiwi kita tulis iya BIT jajai Ya, akhirnya BIT itu kontrasnya bisa di gitu kan. Biar matanya juga. Ini kelompok berapa tadi? 1 ada Mbak Aska, Mbak Salma, Mbak bagaimana? Ada kesulitan? 1 itu apa itu? Minyak Silakan dilanjut. Sudah dapat data yang pertama untuk ini sudah silakan ditulis dari aplikasinya. Mana aplikasinya? Data tulisannya bisa langsung dipilih. 50
sesuai tabel yang ada di dalam LKPD. Ya maaf, tadi kelompok. lebih styrofoam. Aku ibu jajain. Minyak kali. Minyak 350. Kalau punya 5. Oke, silakan dilanjutkan. Dalam hitungan ya. Masa sih Peter. Hasilnya di Iya. Ketika Oh, dua itu tidak ada yang masuk artinya tambah 3. yang tidak ada bisa ini sesuai dengan gambarnya di situ. Tambah 3. Baik dari Saya berapa? trafo, layang atau ya. Schedule jalan. Ambil cek materinya di dalam ruang ajar ya. Silakan dibantu Mas Anang. Ini kelompok berapa? Mas Anangnya kelompok 3. Silakan dilanjutkan ya. Ya, lalu baca ya. Gimana? Cerita? Jangan lupa nama kelompoknya ya, dituliskan di situ. Dan nanti Bapak akan menilai. Seperti biasanya ya, nanti setelah kalian semuanya menyelesaikan kegiatan praktikum ini, ada satu kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Kira-kira yang nanti siap kelompok mana? Monggo ya, saya persilakan yang siap untuk maju, dan mungkin beberapa hari kemarin yang belum maju ya. Jadi silakan yang belum, biar sama-sama merasakan bagaimana berada di depan kelas. Ya. Kosong deh. 6. Dan seperti biasa juga nanti yang presentasi untuk bisa mengirimkan data dan hasil diskusinya ke WA Pak Fuad ya. Ya nanti bisa ditampilkan melalui slide. Ya.
sudah selesai? Belum. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Nanti yang sudah siap atau sudah selesai bisa disampaikan ke Pak Fuad ya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Kelompoknya Mas Evan? Nanti mau presentasi langsung ke depan? Oh ya, silakan di foto ya hasil data sampean kelompoknya Mas Evan dan dikirim ke Pak Fuad ya, berupa fotonya nanti biar bisa digunakan untuk presentasi ke depan. Iya. Sudah, Mbak Lina? Sudah di foto? Sudah. Ya, silakan difoto dan dikirim ke Pak Fuad. Kita cek dulu ya, sudah masuk. Oh, ya. Ya, terima kasih Mbak Lina sudah masuk kayaknya. Saya coba atur dulu gambarnya biar bisa. Sambil menunggu yang lain ya. Apakah sudah selesai yang lainnya? Belum. Silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Kira-kira ada kendala? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Lebih enak mana penggunaan aplikasi yang dari Kemdikbud Rumah Belajar sama yang PET? Rumah belajar. Lebih apa ya? Lebih simpel ya. Iya. Tapi sama-sama bisa kalian gunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum manakala kita terkendala dengan peralatan praktikum ya. Jadi ya kita maksimalkan keduanya, dari rumah belajar maupun dari PET simulation. Ya. Ya.
Kalau sudah selesai, silakan untuk kelompok yang ingin presentasi tadi segera maju ke depan ya. Oke, kelompoknya Mbak Lina dan Mas Eva, kita beri aplaus yang meriah. Nanti menghadap ke sana ya, dibaca ini nanti biar teman-teman menyimak di slide. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Kami dari kelompok 2, saya Ananda Apriliana, Saya Evan. Saya Abdul Hakim. Akan menjelaskan tentang yang kami kerjakan. Ya, ini data dari kelompoknya Mbak Lina. Saya bantu untuk menampilkan. Bagaimana? Kelompok lain bisa lihat ya? Bisa. Bila. Untuk tabel 1, massa jenis zat cair air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nomor 1, benda kayu, massa 2650, volume 5 meter kubik. Massa jenis benda 530. Gaya Archimedes 25.970. Gaya berat benda 25.970. Keadaan benda terapung. 2. Styrofoam, massa 350 kg, volume 5 meter kubik. Massa jenis benda 70. Gaya Archimedes 3430. Gaya berat benda 3430. Keadaan benda terapung. 3. Benda melayang, massa 5.000 kg, volume 5. Massa jenis benda 1000. Gaya Archimedes 49.000. Gaya berat benda 49.000. Keadaan benda melayang. Batu bata 8.500. Volume 5. Massa jenis 1.700. Gaya Archimedes 49.000. Gaya berat benda 83.300. Keadaan benda tenggelam. Nomor 5. Aluminium, massa 12.100. Volume 5. Massa jenis benda 2.420. Gaya Archimedes 49.000. Gaya berat benda 118.580. Keadaan benda tenggelam. Untuk tabel 2, massa jenis zat cair minyak sama dengan. Oke, masuk ke tabel 2 ya. Untuk tabel 2, massa jenis zat cair minyak 900 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Benda kayu, massa 2650, volume 5 meter kubik. Massa jenis benda 530. Karya Archimedes 25.970. Gaya berat benda 25.970. Keadaan benda terapung. Nomor 2, benda styrofoam, massa 350 kg, volume 5 meter kubik. Massa jenis benda 70. Gaya Archimedes dan gaya berat benda 3.430. Keadaan benda terapung. 3. Benda melayang, massa 4.500, volume 5 meter kubik. Massa jenis benda 900. Gaya Archimedes dan gaya berat benda 44.100. Keadaan benda melayang. 4. Batu bata, massa 8.500, volume 5 meter kubik. Massa jenis benda 1.700. Gaya Archimedes 44.100. Gaya berat benda 83.300. Keadaan benda tenggelam. 5. Aluminium, massa 12.100, volume 5 meter kubik. Massa jenis benda 2.420. Gaya Archimedes 44.100. Gaya berat benda 118.580. Keadaan benda tenggelam. Data yang kedua.
KB3 massa jenis dan cair madu sama dengan 1400 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. 1. Benda kayu masanya 2650. Volume prima massa jenis benda 530. Gaya Archimedes 25.970. Gaya berat benda 25.970. Keadaan benda terapung. 2. Styrofoam massa 350. Volume 5 massa jenis benda 70. Gaya Archimedes 3430. Gaya berat benda 3430. Keadaan benda terapung. 3. Benda melayang massa 7000. Volume 5 massa jenis benda 1400. Gaya Archimedes 68.600. Gaya berat benda 68.600. Keadaan benda melayang. 4. Batu bata massa 8.500. Volume 5 massa jenis benda 1.700. Gaya Archimedes 68.600. Gaya berat benda 83.300. Keadaan benda tenggelam. 5. Aluminium massa 12.100. Volume 5 massa jenis benda 2420. Gaya Archimedes 68.600. Gaya berat benda 118.580. Keadaan benda tenggelam. Pertanyaan diskusi. Setelah kalian melakukan serangkaian maksimum dengan lab virtual di atas, silakan simpulkan berikut. 1. Jelaskan bagaimana nilai gaya Archimedes pada material atau benda yang berbeda. Dalam kurung kayu, styrofoam, benda melayang, batu bata, dan aluminium. Jawab. Untuk benda terapung, dalam kurung kayu dan styrofoam, dan benda melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat bendanya. Dalam kurung FA sama dengan W. Sedangkan untuk benda yang tenggelam dan kurung batu, bata, dan aluminium, gaya Archimedes lebih kecil daripada gaya berat bendanya. Dalam kurung FA lebih kecil dari W. 2. Jelaskan bagaimana nilai gaya Archimedes pada zat cair berbeda. Dalam kurung air, minyak, dan madu. Jawab. Nilai gaya Archimedes semakin besar jika massa jenis zat cair semakin besar. Jadi nilai gaya Archimedes terbesar ada pada madu dan gaya kecil pada zat cair minyak. 3. Jelaskan bagaimana hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair pada keadaan benda terapung, melayang, dan tenggelam. 3. Jawab. Benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. 2. Benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. 3. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari pada massa jenis zat cair. Oke. 4. Jelaskan bagaimana kau hubungan antara gaya Archimedes dengan benda melayang gaya Archimedes dengan kurung FA sama dengan W. Sedangkan itu berat dengan gaya Archimedes lebih kecil daripada gaya berat bendanya. Dalam kurung F lebih besar dari W. 5. Gambarkan keadaan benda terapung, melayang, dan tenggelam. Bisa dilihat. Oke, jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan, mungkin ada
massa jenis benda mempengaruhi nilai gaya apung? Jawabannya apa? Ya. Iya. Oke, bagaimana data yang kalian dapatkan? Kelompok yang lain? Apakah sama? Sama ya? Oke, silakan ditutup dan Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi setelah kalian tadi melakukan praktikum ya, sudah mendapatkan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama apa kesimpulannya tadi? Besar gaya Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, jadi besarnya gaya Archimedes sama dengan besarnya zat cair, berat zat cair yang dipindahkan ya. Kemudian yang kedua apa? Gaya Archimedes dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda cair yang tercelup dan percepatan gravitasi. Jadi gaya Archimedes dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama apa? Massa jenis zat cair, kemudian yang kedua volume zat cair yang dipindahkan, dan yang terakhir apa? Percepatan gravitasi. Dan tadi dikatakan benda akan terapung manakala apa? Massa jenis daripada benda lebih apa? Lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Dan benda dikatakan melayang jika sama. Nilai massa jenisnya sama. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan untuk yang tenggelam Lebih besar daripada zat cair. Oke, lanjut ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Enggak jelas. Oke. Tadi dikatakan bahwa lebih berat mana ketika benda itu ditimbang di udara dengan timbang di dalam zat cair. Udara. Berat di udara. Kita coba saya minta bantuan relawan. Siapa? Sarul? Mau? Nah, di sini Pak Fuad tadi membawa 1 buah dinamometer. Ya, apa itu dinamometer? Itu alat ukur berat, ya. Bisa bergerak ya, Pak. Ya, jadi ini nanti coba dikaitkan. Kita coba isi ya airnya di garis ini. Coba ditunjukkan Sarul itu berapa nilainya? 1,5. Ya. Nah, coba dilihat. Jadi ketinggian air ini awalnya adalah di garis, ya. Coba kita masukkan bendanya dan perhatikan berat daripada benda itu. Apa yang terjadi? Ya sudah. Nambah. Berkurang atau bertambah? Tambah. Semakin ke atas ini semakin kecil nilainya ya. Berarti coba diulangi lagi. Oke. Coba dilihat benar-benar ya. Coba dimasukkan pelan-pelan. Ya. Kenapa kok bisa semacam itu? Karena ada gaya Archimedes yang seolah-olah mengurangi berat daripada benda tadi. Yang awalnya 1 Newton, setelah dimasukkan seluruhnya berapa itu nilainya? Iya, 0,8. Berarti gaya Archimedesnya berapa? 0,2 Newton. Oke. Terima kasih Mas Saru. Kita beri aplaus untuk. Jadi seperti itu ya. Gaya Archimedes mempengaruhi suatu benda yang masuk ke dalam zat cair sehingga beratnya itu
berkurang. Nah, kemudian kembali ke sini tadi. Kira-kira kenapa mainan yang ini kok bisa terapung ya? Padahal yang awalnya tadi ukurannya kan sama ya dengan yang tenggelam. Ini kenapa kok bisa terapung? Jadi rongga udara ini mempengaruhi volume plastisin semakin apa? Semakin besar. Volumenya semakin besar, masanya apakah berubah tadi? Tetap. Jadi masanya tetap, volumenya berubah. Apa yang terjadi? Maka nilai massa jenisnya akan berubah. Semakin apa? Semakin kecil. Ketika nilai massa jenisnya ini semakin kecil dan kurang daripada massa jenis air, apa yang terjadi? Maka benda ini akan terapung. Berarti yang tenggelam ini massa jenisnya lebih kecil atau lebih besar dengan airnya? Lebih besar. Oke ya? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Berarti bentuk daripada kapal yang besar sekali terbuat daripada logam itu bisa terapung. Kenapa? Karena dibuat berongga sehingga nilai massa jenis daripada kapal rata-rata itu lebih kecil dibanding massa jenis daripada air laut, sehingga kapal tersebut tetap bisa terapung. Kan gitu ya? Ada pertanyaan sampai di situ? Tidak. Ya. Coba lihat slide-nya tadi. Masih ingat ya persamaan daripada matematika tadi? Jawab. Nah ini ya. Ada massa jenis zat cair, ada volume yang kecelup atau volume zat cair. Dan yang ini tadi ya, sudah betul ya dari hasil praktikum kalian tadi didapatkan bahwa untuk terapung dan melayang nilai berat bendanya sama dengan gaya ke atas ya. Dan untuk yang tenggelam nilai benda-bendanya lebih besar. Oke, ini beberapa penerapan daripada hukum Archimedes. Ya, ada kapal selam. Ada yang tahu hygrometer itu apa? Alat untuk mengukur tekanan zat cair ya. Dan kapal laut, kapal selam, jembatan kotor tahu ya? Nah ini balon udara juga ternyata menggunakan prinsip hukum Archimedes. Oke, setelah kalian semuanya sudah paham, kita coba berlatih soal. Silakan disimak. Ada soal di sini. Yang pertama, diketahui bahwa balok kayu terapung pada zat cair dengan 2/3 bagian balok tercelup. Jika massa jenis kayu 0,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cairnya berapa? Maka caranya kita tuliskan dulu V-nya ya, 2/3 VB. VB itu apa? Volume enggak atau balon tadi ya. Nah. Ya. Ada pertanyaan untuk contoh soal pertama? Tidak. Contoh soal yang kedua. Bisa dilihat seperti ini. Nah ini dalam kondisi apa? Kondisi terapung, ya. Kemudian bagian yang tercelup 0,8 daripada volume total, lebih banyak ya. Ditanyai berapa massa jenis benda tersebut. Ingat pada kasus terapung nilai PB-nya tadi sama dengan FA, ya kan? Maka sesuai dengan uraian persamaannya bisa kita tulis semacam ini. Ya bisa ditulis dan didapatkan rho B-nya adalah 0,6 gram per cm Kubik. Oke, sudah paham ya dari beberapa contoh tadi? Paham. Sekarang kita coba lanjutkan ke latihan soal.
Di sini ada 3 latihan soal, silakan coba diisikan sama dikerjakan ya. Yang mau maju, monggo. Ya. Yang mau maju, monggo. Di sini ada 2 spidol, silakan langsung. Nomor 1 dan nomor 2, silakan. Anissa? Oh iya, Pak. Anissa tadi sudah angkat tangan, saya nggak tahu, maaf ya. Yang nomor 2, siapa? Oh, Mbak El. Ini dari kelompok yang sama ini. Bagus ya. Yang lainnya tolong dicermati ya pekerjaan temennya yang di depan. Mungkin nanti ada kesalahan atau perbedaan. Nanti untuk soal yang nomor 3 kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Alfa ini. Alfa ini. Lalu mau mencoba nomor 3? Belum. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Silakan dilihat jawabannya tuh. Papanya agak diserongkan ya, biar temannya. Nah, sedikit aja. Yes, biar Mas Sahrul ini bisa melihat jawaban dari Mbak Salma. Oke, nomor 1 ternyata cukup panjang ya. Menit apa? Sebetulnya, terima kasih. Oke, kita coba bahas sebentar terkait dengan jawaban untuk sampai nomor 1. Sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton dan dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 15 ton. Di sini dituliskan sebagai WU. Tahu ya WU itu apa? Berat di Udara. Kemudian di WA Air. air. Atau bisa diganti dengan F juga bisa ya. A di sini air maksudnya. Kemudian massa jenis airnya adalah 1 gram per sentimeter kubik ya. Kelewatan C-nya itu kalau dirubah ke dalam kilogram per meter kubik jadinya 1000 kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan yang dinaikkan apa? Tentukan massa jenis kaca.
Yang ditanyakan adalah rho daripada kaca atau bendanya tadi. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita harus mengetahui berapa volume yang tercelup. Kira-kira kalau kaca dimasukkan ke dalam air itu volumenya tercelup seluruhnya atau sebagian? Sebagian. Kaca, tahu kaca ya? Oke. Kalau dimasukkan, ini asumsi kita kacanya itu potongan kaca gitu ya. Di kemungkinan besar itu masuk ke dalam ke dalam air ya. Sehingga kita untuk mencari rho kaca, ingat ya, rho itu kan persamaannya adalah apa? Massa dibagi volume. Nah, massanya tadi apakah sudah ada dalam soal? Belum. Nah, massanya karena belum ada, kita ingat ya bahwa W adalah M kali G. Sama Mbak Anissa ternyata hebat, ini sudah langsung diubah di situ ya. Berarti M-nya bagaimana? M sama dengan W per G. Nah, di sini. Nah, cuman dari persamaan ini apa yang belum ada? Volume. Ya, W-nya tadi bisa kita gunakan W udara ya. W kaca di udara tadi 25. Tapi volume daripada kaca belum diketahui. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita coba menguraikan persamaan FA dengan hubungan WU dengan WA. Nah, FA sama dengan WA, dan FA sendiri tadi rumusnya adalah persamaannya rho kali G kali VT. VT ini yang tercelup, tapi berarti tercelupnya seluruhnya kan ini ya. Volume seluruhnya di sini berarti ya. Nah, kita coba masukkan nilainya, rho-nya 1000, G-nya 10, VT-nya belum, 25 min 15 untuk nilai yang di atas tadi, sehingga di sini 10 selisihnya ya. Maka VT sendiri adalah 10 dibagi 10 hasilnya adalah 0,001 meter kubik. Nah, ini yang masuk ke sini. Nah, W-nya tadi 25 benar ya. Kemudian G-nya tetap 10. VT-nya berapa? 0,001. Nah, ini kebanyakan nulisnya ini ya. Ini nggak apa-apa. Ini kebanyakan tadi. Nah, ini kalau dikali ini berarti kan 0,01 membagi 25, maka hasilnya 2500. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Anissa. Kemudian untuk nomor 2 diketahui apa? Balok berukuran 20 cm, 10 cm. Jadi untuk nomor 1 ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana untuk jawaban nomor 2? Ya betul ya? Betul. Bagaimana Nuris? Jawaban sampai sama juga? Sama. Good. Kita beri plus untuk Mbak Anissa. Sekarang kita coba bersama-sama nomor 3. Ini Papa tadi sempat seret di sini ya, biar agak cepetan. Oke, saya tulis di mana? Sini aja ya, yang sedikit. Yang nomor 3 itu diceritakan bahwa ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam 2 zat cair ya. Jadi ada air sama minyak. Kira-kira kalau air sama minyak dijadikan satu, mana yang di atas? Minyak. Oke. Jadi kita coba gambarkan yang nomor 3 ini. Ilustrasinya. Ini wadahnya misalnya gitu ya. Maka minyaknya di atas. Jadi ini adalah minyak. Kalau kemudian yang di bawah adalah air. Nah, diceritakan bahwa ada benda yang serapung di sini. Nah, ini misalnya bendanya ya. Jadi sebagian benda ini masuk ke dalam air. Dan juga sebagiannya masuk di minyak tentunya ya, melewati minyak. Nah, dari sini kita akan bisa menggambarkan bahwa ada gaya apung yang bekerja kepada benda tadi. Gaya apung yang diakibatkan oleh air, kita sebut FA gitu ya. Kemudian ada juga gaya ke atas yang diakibatkan oleh minyak, berarti FAM gitu ya. Nah, selain gaya apung, kita tahu bahwa benda ini memiliki gaya
berat. Gitu ya. Nah, selain ini kita coba tuliskan data yang sudah ada di situ bahwa untuk benda volume yang di air itu sebanyak 40% dari volume benda. Saya tulis FA sama dengan 40% FB ya, atau 0,4 FB, begitu ya. Kemudian yang masuk ke minyak adalah 25% daripada FB atau 0,25 FB. Bukan FB ya, V, maaf, VA, VB gitu ya, VF, VB. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah massa jenis daripada benda yang dicelupkan tadi, yang terapung tadi. Maka jawab PB. Nah, sampai masih ingat nggak hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton itu tentang apa? Sigma F sama dengan 0. Jadi benda yang terapung ini posisinya apa? Kan stabil ya, timbang di sini. Maka gaya-gaya yang bekerja di sini sesuai dengan hukum 1 Newton dikatakan bahwa Nilai sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya akan diisi oleh FA ditambah F AM dikurang W sama dengan 0. Atau bisa kita tulis kembali FA plus FAM sama dengan W. Begitu ya. Nah, kita mencari apa tadi? Mencari rho B. Rho B-nya itu berada di mana posisinya? Berada di dalam W itu sendiri. Ini langsung saya tukar ya posisinya, nggak apa-apa ya. Jadi saya tukar rho B kali G kali VB sama dengan rho A kali G kali VA ditambah rho M kali G dikali VM, gitu ya. Nah, karena sama-sama mengandung G itu kan percepatan gravitasi dan nilainya sama, loh ya. Maka mereka bisa dicoret sehingga tinggal rho B kali VB sama dengan rho A kali VA ditambah rho M kali VM. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita coba masukkan nilainya. Nilai untuk VB-nya sudah tahu ada atau belum? Belum kan ya? Belum tahu, ini kan baru kayak apa bagian saja ya. Nah, ini kita coba tulis rho A-nya berapa? 0,4 rho A ya. Maaf, ini 0,4 VA ini adalah ini. Saya tulis begini. Rho A kali 0,4 VB ditambah rho M dikali 0,25 VB. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, VB-nya kan di sini ada ya. VB-nya ada. Kita coba tulis, hilangkan berarti rho B sama dengan VA 0,4 rho A ditambah 0,25 rho A rho M. M. Nah, rho A-nya tadi berapa rho A-nya? Sudah disebutkan. Oh iya, sudah disebutkan. Rho A-nya adalah 1 gram per cm kubik. Kemudian rho minyaknya adalah 0,8 gram per cm kubik. Gitu kan ya? Nah, ini kita masukkan di sini. 0,4 dikali 1 ditambah 0,25 kali 8. Jadi ini nggak perlu kita ubah ke kilogram ya, kilogram per meter kubik. Nanti rho B-nya ketemu dalam gram per cm kubik. Hasilnya berapa ini? 0,4 ditambah 0,20. Maka rho B-nya adalah 0,6 gram per cm kubik. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Dari pertanyaan ini? Sangat jelas ya? Jelas. Rho B-nya di soal nomor 3 ketemu 0,6 gram per cm Kubik. Baik. Untuk latihan soal dan ini sudah ya. Jadi dari kegiatan awal tadi kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan kita sudah tahu semuanya ya bahwa gaya Archimedes itu dipengaruhi oleh beberapa besaran. Yang pertama apa tadi? Masa. Massa,
Benda, massa jenis zat cair ya, kemudian kecepatan gravitasi dan juga volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan. Bagaimana, kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk melihat bagaimana pemahaman kalian dalam materi ini, Pak akan sampaikan soal evaluasi ya. Bagaimana, siap? Siap. Saya bagikan. Tolong Mas Sarul untuk membagikan lembar saja. Silakan ditulis nama dan silakan dikerjakan. Saya beri waktu berapa menit? Silakan dikerjakan dengan baik ya, jangan ngawur ya. Belum. Ya. Tebal jawabannya ada yang makanya kok lebih gitu. Siapa yang belum dapatkan membaca? Afif. Wah, Afif saja. Maaf ya, Afif. Ya masih lebih ternyata. Oke, silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan soalnya. Tidak. Jelas ya soalnya ya? Jelas. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Itu ya. Silakan dijadikan satu dan di Mas Amir, ketua kelas, bisa membantu saya untuk mengumumkan jawaban dari teman-temannya.
kasih ya. Dan ingat ya, untuk kegiatan pembelajaran di minggu depan hari Senin, insya Allah kita akan melanjutkan materi setelah hukum Archimedes, yaitu apa? Tentang hukum Pascal. Insya Allah hari Senin kita akan lanjutkan. Dan untuk pertemuan hari ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke ya. Tadi dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana rasanya melaksanakan kegiatan praktikum virtual menggunakan rumah belajar? Seru ya? Kegiatan semacam ini akan kita kembangkan di pembelajaran fisika. Jadi sekali lagi di materi hari ini tadi kita mempelajari tentang materi apa? Hukum Archimedes. Nilai hukum Archimedes itu ya mengatakan bahwa ada yang tahu bunyi daripada hukum Archimedes? Jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan menerima gaya ke atas atau gaya Archimedes sebesar apa? Zat cair yang dipindahkan. Ya, berat benda zat cair yang dipindahkan. Jadi ketika benda itu masuk ke dalam zat cair, maka tentu zat cair yang ada di dalam suatu wadah itu kan akan terdesak. Ya. Ketika sampean memasukkan benda ke gelas yang full gitu atau yang penuh, apa yang terjadi? Airnya akan pasti tumpah. Lah, yang tumpah itu kalau ditimbang beratnya jadi nilai daripada gaya Archimedesnya. Ya. Jadi senilai berat zat cair yang dipindahkan. Itu isi daripada hukum Archimedes. Sehingga persamaan FA sendiri dituliskan sebagai Rho-nya itu tadi apa? Massa jenis zat cair dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikali volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Dan ada 3 keadaan benda yang ketika berada di dalam zat cair. Yang pertama tadi apa? Terapung. Ada ngambang atau terapung ya, bahasa kita ngambang. Tahu ya ngambang, kemudian melayang. Melayang ini bukan berarti terbang ya, tapi melayang dalam artian di dalam zat cair ya. Kemudian yang terakhir itu tenggelam. Sudah tahu ya syarat-syaratnya tadi? Ya. Mainan tadi atau plastisin tadi itu bisa terapung karena apa? Rongga udara. Karena ternyata rongga udaranya tadi itu membuat nilai massa jenis daripada plastisin semakin kecil, sehingga ketika dibandingkan dengan massa jenis zat cairnya atau airnya itu masih lebih kecil. Nah, ketika massa jenis benda semakin kecil atau lebih kecil dibanding massa jenis zat cair, apa yang terjadi? Maka benda itu akan terapung. Dan yang melayang, contoh yang melayang apa contohnya? Pernah nggak melihat contoh benda yang melayang? Ya, tadi di video sudah disebutkan. Kapal selam itu bisa kondisinya melayang. Jadi posisi melayang itu bagaimana sih? Dia tercelup seluruhnya tapi tidak sampai pada dasar. Jadi harus bisa bedakan antara melayang dengan tenggelam. Kalau tenggelam apa? Sampai dasar. Dia tercelup seluruhnya tapi dia sampai pada dasar. Itu namanya tenggelam. Silakan, ada pertanyaan? Tidak. Cukup ya? Jadi tetap semangat untuk belajar di rumah. Materi berikutnya besok kita akan pelajari tentang hukum Pascal dan selanjutnya terkait dengan konsep atau bab fluida statis. Ya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Oke. Silakan semuanya.
Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini, dan sekali lagi tetap semangat ya, belajar di rumah karena rajin belajar itu pangkal sukses dan pangkal panen. Demikian, dan Bapak akhiri, selamat pagi, setengah siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi